Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Pecahangon? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendikar Pecahangon, masih dalam suasana lebaran, maka pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Semoga ibadah puasa kita selama bulan Ramadan dan amal-amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Pendikar Pecahangon, ada satu ucapan yang sangat familiar, yang sangat populer diucapkan pada bulan Syawal ini atau pada hari lebaran ini, yang saya yakin sahabat semuanya juga sering menggunakannya, yaitu ucapan minal aidin wal faizin. Ucapan ini sudah sangat biasa dalam budaya kita, terutama ketika memasuki lebaran. Nah, cuma sayangnya penggunaan kalimat minal aidin wal faizin ini banyak terjadi salah kaprah. Jadi sekian lama umat Islam menggunakan kalimat ini, itu penggunaannya salah kaprah. Salah kaprah artinya salah pemahaman. Salah pemahaman dan ya akhirnya menjadi salah penggunaan. Cuma walaupun dampaknya atau efeknya tidak terlalu fatal, tetapi ada baiknya kalau kita pahami atau kita pelajari apa makna sebenarnya kalimat minal aidin wal faizin ini, supaya untuk kemudian hari kita bisa mengucapkan kalimat ini dengan menggunakan ilmu, paham artinya sehingga tidak salah dalam menggunakannya. Nah, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kalimat minal aidin wal faizin ini sering diasumsikan mempunyai makna maaf lahir dan batin. Hampir setiap kali ketemu dengan teman atau saudara ketika lebaran, begitu ketemu salaman, langsung yang diucapkan adalah minal aidin wal faizin. Cuma ketika seseorang mengucapkan minal aidin wal faizin ini, sepertinya niatnya dalam hati adalah untuk mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Jadi ucapannya minal aidin wal faizin, tetapi niatnya adalah maaf lahir dan batin, karena memang itulah biasanya yang diniatkan oleh seseorang ketika lebaran, ketika ketemu dengan sanak saudara atau dengan teman, kerabat dan sebagainya. Pasti yang pertama kali dilakukan adalah meminta maaf. Nah, sebagian ada yang memang mengatakan mohon maaf lahir dan batin, tapi banyak juga di antara kita yang lebih dulu mengucapkan minal aidin wal faizin. Malah banyak yang hanya mengucapkan minal aidin wal faizin saja, tidak disambung dengan mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena asumsinya minal aidin wal faizin berarti mohon maaf lahir dan batin, padahal sebenarnya tidak. Nah, di episode ini kita belajar ya, membahas apa makna sebenarnya dari kalimat minal aidin wal faizin ini. Kalau ucapan yang disunahkan oleh Rasulullah ketika beliau memasuki bulan Syawal, sebagaimana yang saya ucapkan tadi, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, yang berarti semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu, siyamana wa siyamakum, menerima puasamu dan menerima puasaku. Nah, itu arti dari, jadi Rasulullah mencontohkan ketika lebaran, ketika bulan Syawal itu kita bertemu dengan sanak saudara kita, yang kita lakukan adalah saling memaafkan. Ya, meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, tapi dalam tradisi budaya kita, kalimat yang sering
digunakan, yang lebih populer adalah minal aidin wal faizin. Nah, sahabat pendekar pesangon, kalimat ini sebetulnya merupakan bagian dari doa yang terpotong. Ada satu kalimat yang selama ini tidak atau jarang diucapkan, yaitu kalimat ja'alallah. Jadi sebelum minal aidin wal faizin sebetulnya didahului dengan kalimat ja'alallah. Jadi kalimat yang lengkapnya, doa yang lengkapnya adalah ja'alallahu minal aidin wal faizin. Artinya semoga Allah menjadikan kita minal aidin wal faizin. Itu artinya kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan. Sama seperti dalam doa ja'alallahu wa iyyakum minal mutaqin. Nah, ada doa lain yang juga menggunakan kata ja'alallah dan kata minal, yaitu ja'alallahu minal mutaqin. Semoga Allah menjadikan kita, menjadikan saya dan Anda minal mutaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ja'alallahu minal aidin wal faizin itu juga mengandung makna seperti itu, yaitu semoga Allah menjadikan kita minal aidin, menjadi orang yang kembali kepada kesucian, ya, menjadi orang yang kembali di sini maksudnya adalah kembali kepada suci, kembali kepada fitrah. Wal faizin artinya adalah meraih kemenangan. Ya, dari kata faiz itu menang. Faizun kemenangan, faizin. Nah, jadi arti sebenarnya minal aidin wal faizin adalah kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan. Jadi kalimat ini sebenarnya adalah kalimat doa, sebagaimana halnya ja'alallahu wa iyyakum, sebagaimana halnya doa taqabbalallahu minna wa minkum, itu juga doa. Jadi bukan kalimat untuk meminta maaf, ya. Ya kalau kita mau meminta maaf, ya katakan saja langsung mohon maaf lahir dan batin, ucapan yang juga populer di kalangan kita. Nah, jadi minal aidin wal faizin itu bukan berarti meminta maaf lahir dan batin, tetapi doa, kita mendoakan saudara kita supaya kita sama-sama menjadi orang yang kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan. Nah, tentang apa hakikat kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan ini sudah pernah saya bahas pada episode yang sebelumnya, pada edisi khusus Ramadan yang saya tayangkan itu di bulan Ramadan tahun lalu, sahabat. Nah, mungkin di antara sebagian sahabat juga pernah menerima share saya, karena pada bulan Ramadan tahun ini yang baru lalu itu episode-episode yang khusus Ramadan itu kembali saya share, termasuk salah satunya yang membahas tentang makna kembali kepada kesucian dan kemenangan tersebut. Nah, sehingga kita nggak akan bahas itu lagi. Yang kita bahas pada episode ini adalah yang tentang makna minal aidin wal faizin tadi. Nah, sehingga diharapkan dengan penjelasan singkat ini maka sahabat dan termasuk saya sendiri juga tidak akan salah kaprah terhadap penggunaan kalimat minal aidin wal faizin tersebut. Bukan berarti kemudian tidak boleh mengucapkannya, boleh saja, silahkan. Ya, akan lebih bagus kalau kemudian dilengkapi, disambung dengan mohon maaf lahir dan batin. Jadi ucapan yang lengkapnya adalah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehingga kita mendoakan saudara kita dan kita juga untuk kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan. Setelah itu baru kita meminta maaf kepada saudara kita, kepada teman kita. Dengan memahami kalimat ini maka tidak akan lagi kita mengucapkan minal aidin wal faizin tapi dengan niat untuk mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi mudah-mudahan tidak terjadi salah kaprah lagi. Cuma memang dalam mengubah suatu kebiasaan yang sudah berlangsung sekian lama itu memang tidak mudah, sahabat. Nah, karena ini sudah tradisi bertahun-tahun lamanya dan mungkin selama ini orang beranggapan sudah melekat di dalam
pikiran kita bahwa minal aidin wal faizin itu mohon maaf dan batin. Jadi kalau sudah melekat itu kan susah untuk menghilangkannya. Tetapi ya nggak apa-apalah kalau memang susah untuk menghilangkan atau untuk maksud saya untuk mengubah itu. Tetapi paling tidak kita sudah dapat pemahaman, ya paling tidak kita sudah dapat pengetahuan tentang makna dari minal aidin wal faizin yang sebenarnya. Ya, jadi kalaupun kadang-kadang lupa kita salah mau minta maaf tapi mengucapkan minal aidin wal faizin, tapi paling tidak dalam hati kita, oh ya itu artinya bukan minta maaf tapi itu artinya kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan. Sehingga dengan kesadaran itu kita akan menambahkan lagi kalimat ucapan kita dengan mohon maaf lahir dan batin. Nah, demikian sahabat penjelasan sederhana dan singkat ini sebagai usaha untuk meluruskan kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin masih ya sebetulnya tidak salah-salah betul, tetapi apa tidak ada salahnya kalau kita luruskan dan kita tempatkan pada tempat yang sebenarnya, kita gunakan pada saat yang tepat atau dengan apalagi dengan makna yang tepat, itu akan lebih baik. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan topik yang berbeda, dengan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Terima kasih sahabat telah mendukung channel Pendekar Bocah Ngon ini, dan alhamdulillah pada hari ini saya melihat perkembangan dari channel Pendekar Bocah Ngon, dan status terakhir dari jam tayang yang sudah dicapai selama ini, alhamdulillah hari ini telah mencapai 4.000 jam tayang. Dan ini merupakan suatu pencapaian yang tidak lepas dari peran serta dan dukungan sahabat semuanya. Maka pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh subscriber, seluruh penonton, seluruh pendukung channel Pendekar Bocah Ngon yang telah membantu sehingga channel ini bisa berkembang dan sudah mencapai 10.000 jam tayang, yang insya Allah ini akan bisa terus berkembang lagi. Saya mohon terus dukungan dan doa sahabat semuanya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat kepada sahabat semuanya dalam menambah wawasan, dalam menambah pengetahuan tentang pendidikan karakter. Insya Allah kita ketemu lagi di episode mendatang. Saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana Lebaran, maka pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal, bukan 1 Syawal lagi, ini sudah mencapai 40, ulangi, sudah mencapai jam tayang, sudah mencapai, ulangi